Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munaraul. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Widura meluapkan semua rasa dan emosinya kepada kakaknya. Widura mengatakan bahwa hati nuraninya telah mengutuk Destrarastra karena membiarkan hal ini terjadi kepada Bisma. Kemudian Widura pergi meninggalkan kakaknya. Gandari lemas melihat keadaan yang terjadi. Destrarastra menangis sambil memeluk istrinya Gandari. Semua Pandawa dalam kondisi sedih. Ibu Kunti datang ke perkemahan Pandawa dengan kesedihannya. Yudhistira mencoba menenangkan ibunya bahwa mereka semua sama-sama terbebani dengan kekalahan kakeknya. Kemudian Bima juga mengeluarkan isi hatinya bahwa kakeknya telah lama mempersiapkan mereka untuk hal ini, namun tetap saja hal ini mengguncang jiwa mereka. Lalu Drupadi juga mengatakan bahwa perang ini adalah kewajiban dan selama sisa hidup mereka akan tetap mengenang para pejuang yang gugur di perang ini. Di sisi lain Arjuna tetap berdiri dan masih mencoba tabah dan menahan kesedihannya. Arjuna membenarkan kata-kata Pancali agar tidak berduka. Kemudian Arjuna mengajak untuk memikirkan strategi untuk besok agar pengorbanan kakeknya tidak menjadi sia-sia. Arjuna mempunyai ide bahwa setiap hari salah satu dari Pandawa akan melayani dan merawat kakeknya. Arjuna lalu meminta Drupadi agar menyiapkan makanan dan minuman dan dirinya yang akan melayani kakeknya untuk hari ini. Bisma sedang tertidur di atas ranjang panahnya. Arjuna mencoba membangunkan kakeknya dan mengatakan bahwa ia membawa obat dan makanan. Bisma terbangun dan mempertanyakan keuntungan apa yang akan didapat dari tubuhnya setelah menerima apa yang dibawa cucunya. Arjuna mencoba memaksa dengan mengatakan bagaimana mereka bisa memiliki keinginan untuk melanjutkan perang jika melihat keadaan kakeknya yang seperti ini. Namun dengan bijaknya Bisma menunjukkan kebenaran untuk kondisinya. Bisma mengatakan bahwa tubuhnya tidak ingin disembuhkan lagi dan tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kemudian Bisma hanya meminta kepada cucunya agar menyatukan dirinya dengan ibunya. Arjuna dengan kesaktiannya segera membuat mata air yang membuat Dewi Gangga bisa datang ke tempat tersebut. Bisma meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa menunduk dan meminta doa. Dewi Gangga mengatakan bahwa ia akan tinggal dan merawat anaknya. Dirinya pun membebaskan Arjuna dan Pandawa dari tugas tersebut. Sang Dewi juga memerintahkan Arjuna agar tidak bersedih atas penderitaan Bisma dan segera melanjutkan tugas dan kewajibannya dalam perang. Bisma merasa bersalah atas dosa besar yang telah ia lakukan. Dirinya menanyakan kepada ibunya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dewi Gangga memberikan penjelasan kepada anaknya. Dirinya juga merasa bersalah karena kurang mengajari kemurnian dan pengetahuan kepada anaknya. Sang Dewi menyesalkan kurangnya kasih sayang yang diterima oleh Bisma selama Bisma hidup. Bisma juga menyesalkan mengapa dirinya tidak memiliki kemurnian seperti ibunya. Sang Dewi mengatakan bahwa biarlah tetesan darah dari anak panah ini membasuh dosa Bisma hingga menjadi murni kembali. Di tenda utama pasukan Kuru, Duryudana kembali mengobarkan semangat para ksatria Kurawa. Bisma memanglah ksatria besar namun dia telah dikalahkan. Hal ini tidak boleh membuat kita menjadi lemah namun bisa menjadi tambahan semangat karena Kurawa masih memiliki ksatria yang tangguh seperti Bisma. Bahkan Dewa Indra pun akan kesulitan untuk menangkis semua panahnya. Ksatria tersebut memiliki senjata tangguh sama seperti Bisma dan merupakan murid dari Begawan Parasurama seperti Bisma. Aswatama tersenyum karena mengira ayahnya akan dipilih oleh Duryudana, namun secara mengejutkan Pangeran Mahkota Hastinapura ini menunjukkan Raja Anggakarna sebagai panglima perang. Raja Anggakarna!
Keputusan tersebut membuat kaget Aswatama dan ayahnya juga dengan Sangkuni yang tidak setuju dengan hal tersebut. Guru Drona semakin tak kuasa menahan amarahnya karena Duryodhana menyentil hubungan guru dan muridnya. Duryodhana meyakini karena tidak memiliki keraguan untuk membunuh Pandawa. Tidak seperti Guru Drona, di mana Drona merupakan guru kesayangan Pandawa. Kemudian tanpa basa-basi Guru Drona segera meninggalkan tempat tersebut. Aswatama mengingatkan Duryodhana bahwa Guru Drona lah yang pantas menjadi panglima. Namun Duryodhana mengatakan bahwa ia tidak memiliki keyakinan kepada Guru Drona. Duryodhana mengungkapkan bahwa Guru Drona terlalu baik kepada Pandawa. Aswatama kembali menyatakan bahwa ayahnya tidak bisa ikut perang jika dipimpin oleh Karna. Duryodhana membujuk dan menyinggung Aswatama tentang pengetahuan Brahmastra yang diberikan ayahnya kepada Arjuna dan bukan kepada dirinya. Aku ingin belajar Brahmastra, Ayah. Untuk menguasainya, kau harus membuktikan bahwa kau pantas. Kemudian Duryodhana menyuruh Karna mempersiapkan diri untuk membunuh Arjuna. Arjuna menghadap Basudewa Krishna dan menyatakan bahwa dirinya selalu siap untuk perang. Sang Narayani meminta Arjuna untuk mempersiapkan diri karena besok Karna akan masuk dalam medan tempur. Raja Angga hanya memiliki satu tujuan dalam perang ini, yaitu mengalahkan Gandiwa Arjuna. Basudewa juga mengingatkan bahwa Raja Angga karena memiliki anugerah dari Dewa Indra yang berupa senjata yang tak pernah gagal di mana tak ada baju perang apapun yang bisa menghalaunya. Arjuna sangat yakin dengan kekuatannya, apalagi ia telah mendapat pencerahan dari Basudewa Krishna. Guru Drona melepaskan baju besinya, kemudian Aswatama datang menghampirinya. Drona mengatakan sampai kapanpun dia tidak akan mau diperintah oleh anak seorang tukang kusir yaitu Karna. Sang guru menyatakan bahwa sampai saat ini ia masih di pihak Duryodhana hanya karena Aswatama yang terikat dengan temannya. Kemudian Guru Drona mengajak Aswatama untuk pergi meninggalkan medan perang. Drona yakin bahwa anaknya akan menjauhi temannya demi ayahnya dan ia juga yakin bahwa Aswatama tidak ingin ayahnya mati. Raja Angga Karna menemui Bhisma yang agung yang masih tertidur di ranjang panah miliknya. Karna datang dan memberikan penghormatan kemudian meminta nasihat. Karna sedikit memprotes mengapa Bhisma selama ini selalu menjauhinya dan seolah menjauhkannya dari Hastinapura. Bhisma mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Karna adalah putra Kunti dan keturunan Dewa Surya Putra. Putra Gangga ini mengatakan bahwa ia kagum dengan Karna dan memang dirinya mencoba menjauhkannya dari medan perang ini. Karna menjelaskan segala kegelapan, kesulitan dan penolakan dalam hidupnya. Namun Bhisma menjawab dengan kebijaksanaannya dan mencoba memahami situasi dari Raja Angga Karna. Bhisma berandai-andai mengenai kejadian masa lalu yang berkaitan dengan Karna muda. Bhisma menyesalkan mengapa dahulu dia tidak menerima Karna sebagai ksatria saat memenangkan lomba panah belasan tahun lalu. Bhisma mempersilahkan Karna jika ingin menjauhkan diri dari perang ini. Namun karena tetap memilih keputusannya, putra Gangga mempersilahkan Karna memilih pilihannya sendiri. Bhisma yang agung mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan doa kemenangan untuk Karna, namun jika Karna meminta doa lain, ia pasti akan melakukannya. Kemudian Raja Angga Karna meminta agar ia mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari seluruh masyarakat setelah kematiannya. Kemudian Bhisma menjelaskan cara untuk mendapatkan penghargaan dan mendoakan kepada Karna terkait penghargaan tersebut. Bhisma meyakini nama Karna akan selalu diingat sepanjang masa kelak. Sangkuni menyalahkan keputusan Duryodhana dengan memilih Karna sebagai panglima dengan mengesampingkan Guru Drona. Duryodhana sempat mempertanyakan kepada pamannya dan bersikukuh dengan keputusannya, namun Sangkuni dengan kata-katanya mampu mengubah pemikiran keponakannya itu. Aswatama datang dan mempertanyakan keputusan Duryodhana. Sang pangeran mahkota dan putra Drona terlibat perdebatan hingga Aswatama memantik bahwa Duryodhana belum pernah melihat kemampuan Guru Drona. Aswatama juga mengingatkan bahwa Raja Angga Karna hanya memiliki impian untuk membunuh Arjuna saja dan apakah Duryodhana akan menggantungkan kemenangan pada impian kepada Raja Angga Karna. Raja Gandhara membenarkan kata-kata Aswatama dan mengatakan bahwa kehadiran Guru Drona sangatlah menguntungkan. Raja Gandhara meminta agar keponakannya membujuk Guru Drona agar membuat rencana untuk mengalahkan Pandawa. Kemudian Raja Angga Karna datang dan menjelaskan keinginannya mengalahkan Gandiwa Arjuna. Karna juga membujuk agar temannya itu mau mengangkat Guru Drona sebagai panglima. Guru Drona sedang berpamitan dengan senjata-senjatanya.
Datanglah kumpulan Sangkuni dan Duryudana, mereka memulai bahwa kehormatan sebagai panglima besar hanyalah milik Drona. Kemudian Raja Anggakarna meminta agar Guru Drona mau menerima jabatan sebagai panglima dengan rela hati. Namun Duryudana meminta agar sang guru bersumpah bahwa akan membunuh lawannya, bukan hanya melawan. Guru Drona menganggap sumpah tersebut sebagai penghinaan baginya, dirinya menginginkan untuk mundur dari medan pertempuran. Aswatama datang dan semakin memojokkan ayahnya dengan mengatakan bahwa sang ayah harus memenuhi janjinya selama hidupnya. Aswatama mengungkapkan bahwa dirinya bisa saja mati jika Drona tidak ikut berperang. Drona mulai menitikkan air matanya. Dirinya meminta kebebasan dari anaknya. Aswatama mengizinkannya, namun dia mengatakan bahwa dia akan tetap bertempur dan Aswatama akan bertempur melawan Arjuna untuk yang pertama. Guru Drona yang sangat kecewa dengan perbuatan anaknya akhirnya mengutuk Aswatama. "Aku mengutukmu Aswatama, aku mengutukmu anakku." Kemudian Drona melunak dan bersumpah bahwa ia akan ikut berperang di medan tempur hanya untuk membunuh lawannya. Dia akan hadir dengan rasa haus akan darah serta tujuannya hanyalah membunuh mereka. "Baiklah, aku bersumpah bahwa aku akan ikut berperang di medan pertempuran hanya untuk membunuh mereka. Dan tujuanku hanya membunuh mereka." Duryudana mendekati gurunya kemudian meminta agar gurunya membuat rencananya. Drona mengatakan bahwa untuk membunuh Pandawa mereka tidak perlu strategi melainkan hanya perlu doa. Selama ada kekuatan dan senjata masih ada di tangan mereka, maka akan sangat sulit untuk membunuh Pandawa, dan kekuatan mereka ada pada Arjuna. Duryudana meyakinkan kepada gurunya bahwa besok di medan tempur Raja Anggakarna akan melawan Arjuna, karena itu satu-satunya tujuannya. Perang hari ke-11 Basudewa mengingatkan kepada Arjuna mengenai senjata dewa milik Raja Anggakarna. Bima mengatakan bahwa hari ini hanya ada satu tujuan, yaitu menahan Raja Anggakarna. Mulai hari ini Bima akan memenuhi sumpahnya dengan membuat mereka satu demi satu menjadi korbannya. Basudewa senang dengan semangat yang dimiliki Wekodara Bima. Di Hastinapura Gandari terus berada di dekat perapian lilin anak-anaknya. Dia khawatir karena angin bertiup kencang dan memastikan agar semua pintu ditutup supaya tidak memadamkan api tersebut. Drestarasta masih tertunduk lesu di kursinya. Sanjaya mengatakan sasaran Kurawa hanya satu tujuan, untuk membunuh Arjuna. Pada perang kali ini Raja Anggakarna telah ikut serta dalam medan tempur. Dia meminta kusirnya berhenti sejenak kemudian turun dan mengambil pasir Kurusetra dan mengoleskannya di dahinya. Para ksatria di masing-masing pihak sudah bersiap-siap satu sama lain. Trompet tanda dimulainya peperangan juga sudah ditiup. Kedua pihak bertempur dengan kekuatannya masing-masing. Karna langsung maju untuk mengarahkan keretanya kepada Arjuna. Putra Pandu Arjuna meminta Basudewa untuk segera menghampiri Raja Anggakarna. Arjuna dan Karna telah bertemu satu sama lain. Arjuna menawarkan untuk keduanya bermain-main dulu dengan gada, Karna setuju dan keduanya saling berbalas serangan. Terlepas dari itu semua, keduanya bahkan juga saling ejek. Keduanya semakin memanas dengan kata-kata yang sangat keras. Arjuna menantang Karna untuk menentukan siapa pemanah yang hebat. Arjuna dan Karna saling bertarung dengan panahnya masing-masing. Guru Drona. Duryudana yakin bahwa Arjuna akan mati oleh Karna. Duryudana menginginkan kematian Bima pada hari ini juga dan meminta untuk mencari Bima dimanapun dirinya. Kemudian Duryudana memerintahkan para kasatrianya untuk mencari dan menemukan Bima. Kedua putra dewa ini terus bertempur dengan semangat. Wikarna berteriak-teriak memanggil Bima yang telah bersumpah untuk membunuhnya sebelumnya.
Kemudian Bima muncul dengan menggendong prajurit yang telah ia bunuh. Guru Drona yang mencoba mendatangi Wikarna untuk melindunginya telah dicegat oleh Yudhistira, kemudian keduanya bertempur. Wikarna dengan percaya diri bersama dengan 20 saudaranya telah mengepung Bima. Mereka tertawa-tawa dengan keyakinan akan meruntuhkan keberanian dari Pangeran Bima. Yudhistira berhadapan dengan Guru Drona. Yudhistira berkata bahwa hari ini tidak ada yang akan menghalangi Bima untuk membunuh saudara Duryodhana. Karena sedang bertarung dengan Arjuna dan Guru Drona akan berhadapan dengan Yudhistira sebagai sesama panglima. Wikarna dengan percaya diri meminta Bima memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi lawan. Bima gantian menertawakan Wikarna dan saudara-saudaranya. Kemudian Wekodara menantang mereka semua maju bersama-sama. Di Hastinapura, Gandari sangat cemas dengan kondisi lampu-lampu yang terombang-ambing. Gandari menemui Drestarastra dan mengatakan bagaimana dirinya mengkhawatirkan nyawa anak-anaknya. Drestarastra menyuruh istrinya agar menukar semua kebajikannya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Raja Gandhara Sangkuni memberikan kabar bahwa Wikarna bersama 20 saudaranya telah mengepung Bima. Sangkuni meminta agar Duryodhana segera datang membantu saudara-saudaranya. Ketika di perjalanan Duryodhana dihadang oleh Pangeran Abhimanyu, seorang pemuda, putra dari Arjuna dengan Subadra. Duryodhana menolak bertempur dengan Abhimanyu, namun putra Subadra ini tetap memaksa dengan keahliannya. Duryodhana akhirnya menerima tantangan duel dengan Abhimanyu. Abhimanyu membekukan Pangeran Duryodhana dengan es. Pangeran mahkota Hastinapura ini berhasil menghancurkannya dengan tangannya. Duryodhana kaget ketika mendengar saudaranya meminta pertolongan setelah mendapat serangan dari Pangeran Bima. Duryodhana mencoba berlari untuk menolong adik-adiknya, namun dengan kekuatannya Abhimanyu berhasil membuat Duryodhana tak berkutik.